Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih karena telah hadir dalam presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Riko Irawan, NIM 185214065. Di sini saya akan mempresentasikan dan mereview jurnal internasional tentang perform evaluation of a solar steel coupled to an evacuated tube collector type solar water heater, yang ditulis oleh M. Ashok Kumar dan S. Rajesh, yang diterbitkan pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk secara efektif memanfaatkan solar pemanas air atau water heater untuk peningkatan produktivitas tenaga distilasi surya yang bekerja sebagai sistem hibrida. Lalu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Untuk perbedaan dengan penelitian sebelumnya, jurnal ini menggunakan sistem hibrida yang dimana solar water heater dan solar steel digabungkan dengan melakukan berbagai percobaan mendapatkan air bersih yang dijalankan selama 9 jam dari pukul 8 pagi hingga 17.00 atau jam 5 sore. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak melakukan penggabungan sistem seperti ini. Jadi untuk jurnal ini ada perbedaan yaitu menggunakan solar water heater dan solar steel atau destilasi air tenaga surya. Lalu ini contoh dari alat penggabungan pada jurnal ini yaitu ini water heaternya teman-teman, dan ini destilasi air tenaga surya atau solar steel, yang dimana penjelasannya solar atau destilasi air memiliki cekungan tunggal kemiringan ganda yang masih digabungkan dengan panas air tenaga surya dan dirancang untuk pekerjaan eksperimental. Struktur cekungan destilasi air terdiri dari lembaran besi galvanis. Sisi dalam cekungan dicat hitam untuk memaksimalkan penyerapan radiasi matahari. Bagian bawah dan sisi bak diam diisolasi dengan baik dengan lapisan glass wool setebal 0,025 meter. Kotak yang mengelilingi bak diam terbuat dari kayu lapis, yang kemudian sebuah pipa inlet dipasang di sisi belakang solar steel untuk memasok air payau. Satu pipa tambahan dipasang di sisi kiri solar steel untuk mengalirkan air kotor setelah penyulingan selesai. Lalu sebuah jendela bening biasa dengan ketebalan kaca 0,005 meter digunakan sebagai penutup atas dari solar steel dan dimiringkan pada sudut 45 derajat. Lalu pengaturan eksperimental total diatur menghadap ke arah selatan-utara untuk menerima radiasi matahari maksimum. Kemudian, karet silikon digunakan sebagai segel antara penutup kaca dan badan solar steel untuk mencegah kebocoran pada batangnya. Air destilasi terkondensasi dari penutup kaca dikumpulkan dalam bak destilasi yang terletak di bawah solar steel. Selain itu, pipa karet dihubungkan ke bagi pengumpul untuk mengumpulkan air desalinasi ke dalam stopless pengukur. Ya, seperti ini teman-teman, contoh dari alat yang digunakan pada jurnal ini. Kita lanjut. Ini adalah prinsip kerjanya. Jadi awalnya air keran dipasok pada water heater dan destilasi surya, kemudian dijalankan selama sehari untuk mencapai kondisi steady state. Kemudian kuantitas air di baskom solar steel dipertahankan pada 10 kg untuk mode operasi pasif dan aktif. Kemudian, percobaan dimulai 2 hari setelah perakitan penutup kaca dan setelah mencapai kondisi tunak di tangki penyimpanan. Tes kinerja eksperimental pada jurnal ini dilakukan dari bulan April hingga Juli. Jadi ini untuk mengetahui pengaruh kopling sebuah pemanas air water heater dengan solar steel atau destilasi air. Yang dimana yang
prinsip kerjanya ini diperlukan yaitu destilasi surya, hybrid solar steel dengan water heater atau pemas air yang dioperasikan berbarengan selama 8 jam dari pagi sampai jam 5 sore. 9 jam, mohon maaf, 9 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lalu percobaan ini dilakukan untuk sampel air yang berbeda, yang dimana air yang digunakan yaitu air sungai, air sumur bor, dan air sintetis, atau KMNO4. Kita lanjutkan. Ini tabulation of theoretical amount of water collected. Jadi ini tabel pengujian macam-macam jenis air yang diuji pada jurnal ini. Ini hasil dari pengujian. Yang pertama ini variasi produktivitas dan intensitas matahari setiap jam untuk solar steel dengan kedalaman air 1 cm untuk air sungai. Yang ini teman-teman. Peningkatannya itu jelas tiap tengah hari karena intensitas cahaya matahari yang masuk sangatlah tinggi pada siang hari. Kemudian, grafik yang kedua itu variasi setiap jam dari berbagai temperatur untuk solar steel sendiri dengan kedalaman air 1 cm untuk air sungai. Lalu, grafik yang ketiga itu variasi produktivitas jam dan intensitas surya untuk hibrida dengan kedalaman air 1 cm untuk air sungai. Lalu yang keempat adalah variasi per jam dari berbagai temperatur hybrid steel dengan kedalaman air 1 cm untuk sungai. Selanjutnya untuk grafik yang kelima itu variasi per jam dari produktivitas dan intensitas surya untuk solar steel sendiri dengan kedalaman air 1 cm untuk air sumur. Lalu grafik yang keenam itu variasi per jam dari berbagai temperatur untuk solar steel dengan kedalaman air 1 cm untuk air sumur. Yang ketujuh itu variasi produktivitas tenaga surya setiap jam dalam tegangan untuk air sumur. Variasi yang kedelapan itu variasi per jam dari berbagai suhu untuk air sumur. Yang kesembilan adalah variasi destilasi air dengan kedalaman air 1 cm, di mana kedalaman air 1 cm divariasikan dengan produktivitas dan intensitas surya setiap jam untuk destilasi air dengan kedalaman air 1 cm untuk air sungai dengan KMNO4. Lalu variasi yang ke-10 itu adalah variasi suhu setiap jam untuk steel alone dengan kedalaman air 1 cm untuk air sungai dengan KMNO4 dengan kedalaman air 1 cm untuk air. Lalu yang grafik yang ke-11, variasi produktivitas dan intensitas matahari setiap jam untuk hybrid air sungai dengan KMNO4. Lalu yang ke-12 itu adalah variasi suhu per jam untuk steel hybrid dengan kedalaman air 1 cm untuk air sungai dengan KMNO4, yang dimana hasil percobaan dari beberapa grafik menunjukkan bahwa destilasi air tenaga surya masih digabungkan dengan tabung evakuasi panas surya tipe kolektor untuk meningkatkan produktivitas tenaga surya sebesar 46,91% ketika hybrid system masih dioperasikan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dibandingkan dengan destilasi surya tanpa penggabungan dengan water heater. Lalu selanjutnya ini adalah analisis air, grafik perbandingan efisiensi untuk berbagai kondisi, teman-teman. Itu menentukan kemurnian air suling yang dikumpulkan dari unit destilasi surya, di mana pengujian telah dilakukan untuk air yang masuk dan keluar unit destilasi. Laporan pengujian yang diringkas untuk air
suling dan non-suling ditunjukkan dalam diagram batang. Jadi ini adalah perbandingan efisiensi dari berbagai macam kondisi. Dari itu kita lanjutkan. Ini juga menunjukkan tiap komparasi hybrid steel dari jam 8 hingga jam 5 sore. Efisiensi terbesar itu pada tabel ini ditunjukkan pada air sungai yang digabungkan dengan KMNO4 itu menunjukkan efisiensi sebesar 51% pada tabel ini. Kita lanjutkan teman-teman. Ini grafik yang ke-14 itu bagian analisis air untuk sungai air. Lalu grafik yang ke-15 itu bagian analisis air untuk sumur bor air. Yang ke-16 itu bagian analisis air untuk sungai air dan dengan KMNO4. Lalu yang ke-17 itu variasi pH untuk berbagai air sampel. Dari analisis tabel ini, air yang diambil untuk tujuan percobaan diuji sebelum dan sesudah air destilasi. Lalu variasi berbagai karakteristik kimia air sebelum dan sesudah perlakuan diplot dalam grafik untuk air sungai. Juga untuk air sumur bor dan air sungai plus KMNO4. Variasi diplot dalam grafik variasi pH untuk berbagai sampel air diplot dalam grafik. Lalu kesimpulannya, produktivitas solar masih meningkat dari 39% menjadi 59% dengan unit hybrid, yaitu ketika destilasi air tenaga surya dipasangkan ke panas air atau water heater tenaga surya dan dioperasikan dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Kemudian, efisiensi untuk kedalaman air 1 cm berkisar antara 43% hingga 52%. Untuk 1,5 cm berkisar antara 39% hingga 48%. Dan untuk 2 cm berkisar antara 32% hingga 41%. Untuk hybrid solar steel dioperasikan selama siang hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi tetap menurun dengan bertambahnya kedalaman air. Kemudian, efisiensi thermal solar steel atau pemanas air tenaga surya lebih tinggi daripada solar steel pasif atau destilasi yang dimana berkisar antara 32% hingga 48% untuk unit hybrid yang dioperasikan pada siang hari. Kemudian, penambahan garam terlarut seperti KMNO4 ke dalam air sungai meningkatkan efisiensi dari 46,91% hingga mencapai 48,83% untuk kedalaman air 1 cm. Analisis teoritis sesuai dengan hasil eksperimen. Energi matahari adalah sumber energi pemanas alternatif terbaik. Energi terbarukan atau energi matahari ini mudah tersedia di semua bagian dunia yang murah dan bersih. Tenaga surya hibrida yang masih diuji memastikan air minum berkualitas tinggi dari sumber air berkualitas buruk. Jadi menggunakan tenaga surya hibrida atau sistem hibrida seperti jurnal ini sangat baik ketika mencari sumber air yang sangat terbatas dan bisa memaksimalkannya untuk air minum berkualitas tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan destilasi surya menjanjikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan standar kesehatan di daerah terpencil juga. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.